Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Situlandari dengan NRP 500122106. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya yang mengerjakan soal EAS seismologi. Nah, untuk soal yang kedua langsung ini itu adalah nih. Soal kedua, yaitu hitung teoretikal amplifikasi untuk 2E1 per 2EN plus Fn. Nah, pada soal ini tuh saya sudah mengplot pada grafik di MATLAB, di mana saya zoom. Nah, ini dia. Di mana frekuensi di sumbu sini adalah frekuensi dengan rentang mencakup frekuensi rendah yaitu 0,1 Hz hingga tinggi yaitu 10 Hz. Dan sumbu Y ini adalah nilai fungsi transverse atau aplikasi yang menunjukkan bagaimana energi gelombang itu diperbesar. Semakin tinggi sumbu Y-nya, semakin besar amplifikasi energi gelombangnya. Nah, pada kurva biru ini, yaitu sudah dijelaskan pada not di gambar grafiknya, yaitu 2E1 per EN plus Fn. Nah, pada kurva biru ini mewakili kondisi yang lebih realistis, di mana efek gaya tambahan dari lapisan dasar itu diperhitungkan amplifikasinya lebih besar pada frekuensi resonansi karena gaya tambahan perkuat energi. Nah, pada kurva merah yaitu 2E1 per 2EN yang menunjukkan amplifikasi sederhana hanya berdasarkan rasio energi antara lapisan atas dan dasar, memberikan nilai amplifikasi lebih konservatif karena tidak memperhitungkan efek atau gaya tambahan. Nah, lalu kita bahas lagi mengenai frekuensi rendah atau tadi yang disebutkan yaitu 0,1 Hz, yaitu kedua kurva memiliki nilai amplifikasi yang hampir sama yaitu mendekati satu. Hal ini menunjukkan bahwa energi gelombang pada frekuensi rendah tidak mengalami banyak amplifikasi. Lalu yang kedua, frekuensi resonansi adalah titik di mana kurva biru dan merah menunjukkan puncak atau lonjakan nilai amplifikasi. Pada frekuensi ini, gelombang mengalami penguatan signifikan. Jadi gelombang itu sangat kuat. Jadi gelombang ke atas itu sangat kuat dan signifikan. Nilai amplifikasi pada kurva biru lebih tinggi dibandingkan kurva merah ya, bisa dilihat ya dari gambar grafiknya saja yang biru itu lebih tinggi. Dikarenakan itu ada efek penambahan Fn-nya karena tadi dijelaskan di kurva biru itu kita memakai yang ada Fn-nya jadi lebih besar buat gelombang. Lalu untuk frekuensi tinggi di 10 Hz ini eh, pada kedua kurva ini sama-sama menurun. Hal ini menunjukkan energi gelombang pada frekuensi tinggi tidak banyak ditransfer ke lapisan atas maksudnya. Terus yang kedua kurva biru tapi tetap tetap lebih tinggi dari merah dikarenakan tambahan Fn-nya itu masih berkontribusi begitu. Lalu untuk soal yang B ini itu adalah perbandingan antara ini soalnya. Soal yang B ini, nah ini ketika damping pada lapisan satu dan 2 dikali dengan si satu sama dengan si 2 5% dan 15%. Jelaskan pengaruh perubahan damping terhadap amplifikasi tadi. Oke, kita bahas di grafiknya. Nah, kita pakai aja yang 5% ini. Yang 5% ini adalah gambar 2. Lalu yang 15% ini gambar 3. Dan yang tadi itu adalah kita anggapnya gambar 1. Nah, pada gambar 1, 2, dan 3 ini terlihat bagaimana perubahan nilai peredaman ataupun damping mempengaruhi amplifikasi tanah berdasarkan fungsi 2E1 per 2EN. Ketika nilai damping sebesar 2%, yaitu gambar 1 ini ya,
Nomor satu ini, puncak amplifikasi mencapai sekitar 2 ya. Jadi puncak amplifikasinya itu mencapai sekitar 2. Lalu dengan peningkatan damping menjadi 5%, nomor 2 ini puncak amplifikasinya menurun menjadi 1,8. Saat damping ditingkatkan lagi 15%, gambar 3 ini, puncak amplifikasi semakin berkurang menjadi 1,5. Dari hasil pengamatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai damping berpengaruh signifikan terhadap amplifikasi tanah. Semakin besar nilai damping, semakin kecil nilai amplifikasi terjadi. Selain itu, puncak resonansi menjadi lebih landai. Pada frekuensi tinggi, osilasi amplifikasi juga semakin teredam seiring peningkatan damping. Menariknya, nilai damping tidak mempengaruhi frekuensi di mana puncak amplifikasi terjadi, tetapi dampaknya lebih terasa pada frekuensi tinggi dibandingkan frekuensi rendah. Hal ini menunjukkan bahwa damping berperan penting dalam mengurangi amplifikasi getaran, khususnya di sekitar frekuensi resonansi dan pada frekuensi tinggi. Lalu, untuk soal nomor 3, nah, ini tabelnya sama seperti di soal nomor 2, cuman ini lapisannya ada 3 lapis. Seperti ada di tabel 2 ini bisa dilihat ya. Lalu untuk soalnya yaitu bandingkan amplifikasi tanah Fs1 sama dengan 50, 100 sampai 200. Lalu apa kesimpulan yang dapat diambil? Terus soal yang kedua, soal yang B, hitung Fs30 dengan masing-masing kasus. Dan dapatkan klasifikasi sebagai batuan atau jenis apa gitu ya. Oke, baik. Jadi di sini juga ada grafik yang sama ya. Untuk sebelah kiri ini adalah Fs, yang ini adalah Fs sama dengan 50, dan yang tengah adalah Fs sama dengan 100, dan yang ketiga adalah Fs sama dengan 200. Bisa terlihat jelas ya dari perbandingan perbandingan ini. Yang Fs 50 itu gelombangnya lebih renggang, terus tidak terlihat seperti gelombang. Untuk yang Fs2 ini gelombangnya agak sedikit apa ya, raket ya, raket. Terus yang ketiga gelombangnya itu udah mulai ini, udah seperti gelombang, tapi dia udah mencar. Nah, analisis grafik ini menunjukkan bahwa nilai Fs1 mempengaruhi amplifikasi tanda secara signifikan. Semakin kecil Fs1-nya, amplifikasi menjadi lebih besar dengan puncak yang tinggi dan beberapa puncak sekunder. Sebaliknya, saat Fs1 meningkat, puncak amplifikasi menurun. Frekuensi resonansi bergeser ke nilai yang lebih tinggi, dan respon menjadi lebih sederhana dengan berkurangnya puncak-puncak sekunder. Lalu, eh, berdasarkan ketiga grafik ini ya, ketika dinaikkan menjadi 100 ya, ketika Fs1 dinaikkan menjadi Fs100 ini, terjadi perubahan yang cukup signifikan pada karakteristik amplifikasi. Puncak amplifikasi menurun menjadi sekitar 3,5 kali dan bergeser ke frekuensi yang lebih tinggi, yaitu 1,2 Hz. Meskipun puncak-puncak sekunder masih terlihat, amplitudenya jauh lebih kecil dibandingkan dengan kasus Fs150 ya. Karena ini kan lebih renggang ya, karena ini lebih kecil-kecil itu ya. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kecepatan geser gelombang pada lapisan pertama memberikan peredangan yang lebih efektif. Lalu pada kasus yang ketiga ini, yang Fs sama dengan 200, amplifikasi menunjukkan respon yang paling stabil dengan puncak yang hanya mencapai sekitar 1,8 kali pada frekuensi 1,5 Hz. Menariknya, pada kondisi ini hampir tidak ada puncak sekunder yang signifikan, menunjukkan respon yang lebih sederhana dan lebih redam. Jadi ini lebih apa? Puncaknya lebih stabil. Dan dari tiga grafik ini tuh dapat disimpulkan bahwa nilai Fs1 ini berpengaruh secara berbanding terbalik dari amplifikasinya, di mana semakin kecil nilai Fs1, semakin besar juga amplifikasi yang terjadi.
Selain itu, peningkatan fs1 menyebabkan frekuensi resonansi bergeser ke nilai yang lebih tinggi dan mengurangi kompleksitas respon yang ditandai dengan berkurangnya jumlah dan amplitudo puncak-puncak sekunder. Lalu untuk perhitungan fs30 ini bisa dihitung dengan persamaan ini, yaitu 30 per jumlah H1 per fs1 V1, sorry, di mana V1 S150 dapat ditulis 30 per 20 per 50 plus 10 per 300, di mana hasilnya 81,0,8. Disebutkan klasifikasi tanahnya yaitu lunak karena kurang dari 175. Nah, untuk yang FS1 itu sama, tanahnya lunak karena kurang dari 175 karena hasilnya cuma di 136,36 saja. Nah, untuk yang FS ke yang 200 tadi itu klasifikasi tanahnya itu sedang, karena kurang dari 350 tapi lebih dari 175. Nah, untuk soal nomor 4 ya, bandingkan amplifikasi tanah H110 itu sama seperti soal nomor 3, melainkan ini hanya yaitu 10, 50 sama 100. Nah, bisa dilihat juga ya yang H10 ini gelombangnya tidak jelas dan 50 ini gelombangnya sedikit jelas dan semakin tinggi frekuensinya gelombangnya turun ya, turun. Nah, bandingannya itu. Pada grafik H10 ini menunjukkan karakteristik amplifikasi yang cukup kompleks, dengan puncak amplifikasi tertinggi sekitar 3 kali yang terjadi pada frekuensi 3-4 Hz. Respon pada frekuensi tinggi menunjukkan pola yang lebih rumit dengan beberapa puncak amplifikasi sekunder yang bervariasi. Ketika ketebalan lapisan ditingkatkan menjadi H1 yaitu 50 ya, yang ini karakteristik amplifikasi menunjukkan perubahan yang signifikan. Puncak-puncak amplifikasi meningkat menjadi sekitar 3,2 kali dan bergeser ke frekuensi yang lebih rendah yaitu 0,5 Hz. Pola amplifikasi menjadi lebih teratur dengan puncak-puncak sekunder yang lebih jelas. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan ketebalan lapisan memberikan pengaruh pada pergeseran frekuensi resonansi ke nilai yang lebih rendah. Pada kasus H100 ini, amplifikasi mencapai nilai tertinggi sekitar 3,8 kali pada frekuensi yang lebih rendah yakni 0,2 Hz. Berdasarkan ketiga kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa ketebalan lapisan pertama H1 memiliki pengaruh signifikan terhadap karakteristik amplifikasi tanah. Pertama, semakin tebal lapisan, frekuensi resonansi utama bergeser yang lebih rendah. Lalu yang kedua, nilai puncak amplifikasi cenderung meningkat seiring bertambahnya ketebalan. Lalu untuk perhitungan fs30 sama seperti di nomor 3 untuk H1-nya, yaitu apabila 10 ya, itu 30 per 10 per 100 ditambah 20 per 300 sama dengan 187,5. Hasilnya tanah sedang karena lebih dari 175 dan kurang dari 350 ya. Nah, karena itu ya guys ya. Lanjut untuk soal nomor 5. Soal nomor 5. Gempa dengan magnitudo MG 6,1 Kak ini. Nah, ini kita. Tentukan fs30 dari fs soalnya ini ya. Nah, untuk hasil jawaban saya fs30-nya itu sama ya hasilnya karena HI per FSI, HI-nya sendiri adalah ketebalan ya 30, yaitu 4 per 250 ditambah 18 per 400 ditambah 8 per 1360 sama dengan 30 per ini hasilnya 252,10.
Nah, pada grafik amplifikasi terlihat bahwa respon amplifikasi lebih signifikan pada frekuensi rendah sekitar 0,5 sampai 2 Hz. Hal ini konsisten dengan karakteristik tanah lunak yang memiliki nilai Fs 30 rendah sehingga menghasilkan amplifikasi besar pada frekuensi resonansi. Terus B, tentukan theoretical amplification di mana harus 1,4 ditambah 0,67 akar Fs per 1000. Metode ini menggunakan rumus teoritis untuk menghitung amplifikasi tanah dengan mempertimbangkan atau damping persen. Pada grafik, puncak amplifikasi yang terlihat pada frekuensi tertentu misalnya 0,5 Hz ya, hingga 2 Hz ya, mencerminkan resonansi utama tanah. Teori ini memprediksi puncak-puncak tersebut. Namun, grafik ini menunjukkan bahwa pada frekuensi tinggi, kurang dari 10 Hz, amplifikasi semakin menurun akibat efek peredaman yang signifikan. Terus, penentuan empirical soil dihitung dari rasio antara amplitudo gelombang dari permukaan tanah terhadap amplitudo di dalam eh, lubang bor. Lalu yang D, perbedaan teoritikal versus empirical soil. Teoritikal sendiri dihitung menggunakan model matematis. Kalau empirikal dihasilkan dari pengukuran langsung. Nah, adalah perbedaannya. Oke, baik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.